A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Balaghal ula bikamalihi, kasyafad duja bijamalihi, hasunat jami'u hisali, sallu alaihi wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kazzabtum fasawfa yakunu lizama. Sadaqallahul aliyyil azim. Ayyuhal ikhwan al-mukhtaramun, insyaallah pada detik-detik yang sebentar lagi kita akan berbuka puasa, detik-detik menjelang berbuka puasa, marilah kita sedikit saling sharing ilmu terkait hikmah-hikmah dari dihadirkannya bulan suci Ramadan kepada kita manusia. Sejatinya dalam Al-Quran telah dikatakan pada surat Al-Baqarah ayat 185 terkait anjuran bagi kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Terkait tema yang Al-Fakir angkat pada hari ini, yaitu bagaimana saling sinkronnya, saling terhubungnya, saling terkaitnya antara Ramadan dan juga doa. Dikatakan bahwasanya bulan suci Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menjamu makhluknya, di mana juga dikatakan bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan penuh rahmat, bulan penuh kasih sayang, di mana Sang Pengasih, Sang Maha Pengasih, Sang Maha Penyayang menjamu makhluknya di bulan suci ini, yaitu bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ungkapkan, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Lantas jamuan apa yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini? Banyak sekali fasilitas-fasilitas yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan banyak sekali kelebihan-kelebihan dari jamuan yang Allah hadirkan di bulan suci Ramadan ini. Di antaranya tuan rumah sekaligus yang mengundang para tamunya adalah Allah Subhanahu wa taala itu sendiri.
Beliau sebagai tuan rumah, beliau juga yang mengundang kita secara khusus, para tamu. Lantas ada juga fasilitas jamuan, yakni malam Lailatul Qadar. Turunnya para malaikat, dikabulkannya doa, lembutnya jiwa dan jauhkannya kita dari neraka. Dan jamuan-jamuan ini menurut berbagai hadis, jamuan pada bulan Ramadan, yakni awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan akhirnya adalah ganjaran, yakni pahala. Ya, kita ketahui pada bulan suci Ramadan diturunkannya Al-Quran dan juga kitab-kitab yang lain. Dan juga pada malam Lailatul Qadar, malam-malam Lailatul Qadar ada di bulan suci Ramadan. Dari salah satu kelebihan jamuan dari Tuhan untuk kita para makhluknya di bulan suci Ramadan, yakni dikabulkannya doa. Baik, sebagaimana Al-Fakir katakan di awal, Al-Fakir mengangkat tema yakni saling terhubungnya, saling terikatnya antara doa dan juga bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang telah Al-Fakir sampaikan ayat di awal yang memiliki arti, katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang musyrik, Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu kalau tidak karena doamu. Tetapi bagaimana kamu berdoa kepadanya, padahal sungguh kamu telah mendustakan kebenaran, karena itu azab pasti akan menimpamu. Yang disampaikan di surat Al-Furqan ayat 77. Adapun pada ayat tersebut, pada kalimat du'aukum memiliki dua arti, yakni yang pertama memiliki arti rintihan dan doa yang menyebabkan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis dikatakan orang yang suka berdoa tidak akan binasa, yakni karena itu kepada kelompok yang tidak suka berdoa dikatakan kalian telah mendustakan kebenaran, dan sebagai ganti dari berdoa kalian justru malah pergi kepada patung-patung yang kalian sembah, yang dimaksud adalah berhala. Dan sudah dijelaskan itu pasti akan mendapatkan dosa, mendapatkan siksa. Yang kedua, berarti seruan Allah kepada manusia, karena sudah merupakan sunnah ilahi menyeru manusia kepada kebenaran dan menyempurnakan hujjah atas mereka. Yang menjadikan manusia makhluk yang paling baik adalah karena mau menerima seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi karena kalian tidak mau menerima seruan Allah dan mendustakannya, tidak ada harapan kebaikan pada kalian dan kalian pasti akan mendapatkan azab. Lantas bagaimana perhatian Allah kepada orang-orang yang berdoa? Allah begitu besarnya Allah mencintai orang-orang yang berdoa, hingga dalam ayat Al-Baqarah, pada surat Al-Baqarah ayat 186, yakni Bismillahirrahmanirrahim, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Pada ayat ini 7 kali Allah menyebut kata aku untuk menunjukkan perhatian kepada orang yang berdoa. Jika hambaku bertanya tentang aku, maka katakanlah kepada mereka, sesungguhnya aku dekat kepada mereka. Dan setiap kali mereka berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan doa mereka.
Karena itu, berimanlah kepadaku dan penuhilah seruanku. Hubungan yang dipenuhi kecintaan ini dapat berlangsung sekiranya manusia mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, hal-hal apa yang menjadikan terkadang kita merasa bahwasanya doa kita tidak dikabulkan? Salah satu yang menjadi penghalang dari kita merasa tidak dikabulkan doa kita, yakni karena syarat dari diterimanya doa seseorang, doa seorang makhluk, harapan seorang makhluk kepada Tuhannya, yakni harus memiliki kepenuhan antara dua seruan, antara kita yang menyeru kepada Tuhan untuk dikabulkan doa-doa kita, dan juga seruan Tuhan terhadap kita, yakni kita harus menjalankan apa yang Dia perintahkan. Itu adalah salah satu juga adab atau tata cara kita berdoa. Kita harus memperhatikan itu. Adapun tata cara berdoa banyak dijelaskan juga pada Al-Quran, di dalam surat Al-Quran, yakni dalam surat Asy-Syura, surat Al-Mu'min, dan juga surat Al-A'raf, serta surat Al-An'am, bahwa ketika berdoa harus disertai dengan iman dan amal saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Dia memperkenankan doa orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Dan juga harus dengan penuh keikhlasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka berdoalah kepada Allah dengan tulus dan penuh ikhlas, penuh rendah hati dan suara perlahan. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut, dengan rasa cemas dan harap. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Pada waktu-waktu khusus, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari. Ini menunjukkan bahwa waktu-waktu khusus dalam berdoa yang dijelaskan pada surat Al-An'am ayat 52, Al-An'am ayat 52, yakni pada pagi dan petang. Lantas, mengapa doa menjadi hal yang penting di bulan Ramadan, menjadi hal yang saling berkaitan di antara keduanya, menjadi ada hal yang saling terhubung antara bulan suci Ramadan dan doa ini? Karena dikatakan bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan jamuan Tuhan, sedangkan jamuan-jamuan yang telah disebutkan di awal tadi mengatakan bahwa pada jamuan ini akan dikabulkannya doa-doa. Maka doa adalah roh atau ruh seorang ketika beribadah. Karena dalam ayat 56 pada surat Az-Zariyat, Allah berfirman, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan beribadah di sini menunjukkan bahwa sesungguhnya kita hanya diperintahkan oleh Tuhan untuk beribadah. Kita diciptakan oleh Tuhan hanya untuk beribadah. Dan doa adalah salah satu sarana penting ketika kita beribadah. Dan juga diajarkan kepada kita bahwa ketika kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan dimanapun dan kapanpun, karena Allah
Maha tahu dan Allah Maha mengetahui apa yang kita hambanya harapkan. Berdoa di mana saja dan kapan saja itu sangatlah bermanfaat, karena Allah Subhanahu wa taala berkata, "Fa inni qarib." Sesungguhnya aku dekat. Fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Kalaupun terkadang kita mendapatkan siksa atau merasa sakit atau apa, itu karena bisa jadi itu adalah dosa-dosa kita, dosa-dosa yang menghalangi munajat-munajat kita menghalangi dosa-dosa ini menghalangi munajat kita untuk mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala. Serta Ahlul Bait Nabi juga mengajarkan kepada kita terkait berseru memohon hajat kepada Sang Al-Haq Subhanahu wa taala, yakni dengan bertawasul kepada mereka, dengan senantiasa berharap bahwasanya munajat-munajat kita akan tersampaikan pada Sang Al-Haq Subhanahu wa taala. Dikatakan juga di Sahifah As-Sajadiyah bahwasanya Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam menyambut bulan Ramadan dengan doa, dan pada saat mengucapkan perpisahan pada bulan Ramadan ini, beliau menyampaikan munajat yang menyayat jiwa. Mungkin cukup sekian terkait hubungan erat antara doa dan juga bulan suci Ramadan yang bisa Al-Fakir rangkum, yang bisa Al-Fakir sedikit share kepada antum sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan senantiasa pula kita bisa dapat mengambil hikmah-hikmah dari setiap pelajaran yang kita dapatkan. Khususnya untuk Al-Fakir pribadi, semoga Al-Fakir bisa dengan ini bisa mengambil lagi banyak manfaat, banyak hikmah terkait doa di bulan suci Ramadan ini. Semoga kita senantiasa berada di jalan Tuhan dan selalu diberikan kesehatan. Dan bagi kawan-kawan kita yang sedang sakit, ustadz-ustadz kita yang sedang sakit, mungkin kita doakan bersama-sama untuk segera diangkat segala macam penyakitnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.